Proses ini adalah kehidupan di dunia, ya. Untuk apa? Untuk Anda dimintai pertanggungjawaban untuk amalan-amalan apa yang Anda harus lakukan, apa yang harus ditinggalkan. Dari situ Anda mati, ya, masuk ke alam, namanya alam barzakh atau alam kubur, masuk ke alam kubur, Pak, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Ya, setelah kehidupan ini ada apa di sini? Barzakh. Di sini kalimatnya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalimatnya wa min waraihim. Tuh bayangin, Pak. Wa min waraihim. Bukan depan, wa min amamihim, bukan, tapi waro. Ya. Kenapa kok bisa waro? Nah, itu tadi. Kita ini sebetulnya jalannya jalan mundur, Pak. Bukan jalan maju, ya. Kita ini jalannya mundur, bukan jalan maju. Cuma kelihatannya di dunia ini jalannya maju, tapi hakikatnya jalannya mundur. Maka dari itu kalau hitungan dunia ini, ya, hitungan dunia ini, sampean kemarin umurnya anggaplah 50, sekarang naik menjadi 51. Itu namanya tambah apa kurang, Pak? Halo? Sampean 50, ya, tahun kemarin, sekarang ulang tahun 51, tambah apa kurang? Tambah kan? Nah, itu kan sampai ngitung maju itu, ya. Ya udah, saya mau nanya, habis 50 berapa, Pak? Anggap 51, sama 51 berapa? 2, terus anggaplah 60, ya. Ini buat ente sampean punya umur tuh, umur sampean. Karena sampean umur dari 50 mentak jadi berapa, Pak? 60. 60 berapa, Pak? Anggap 10 deh, biar cepet. 60 terus 70, habis 70 80, habis 80 90, habis 90 100, habis 100 mandeknya kapan, Pak? Mandeknya berhentinya kapan? Halo? Nggak ada yang mau. Coba tanya Pak Haji, umur berapa? 72, ya. Mau 80? Mau bid 90? Mau bid, maunya sampai berapa? Sebutin. Mau berapa umurnya? Nggak mau. Dikasih 100? Mau bid. Terus mantap mau? Awal 100 berapa? 150. Ya. Mati 200 mati 300. Sampai kapan? Orang hitungan maju, Pak, nggak ada habisnya. Hitungan maju nggak ada habisnya. Makanya dikatakan apa? Mati itu disebut di dalam Al-Quran hatta ya'tiyakal apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Bukan don lagi, bukan perasa, yakin. Kenapa yakin? Yakin itu hitungan bilangan mundur, itu nggak bisa nambah, Pak. Kalau hitung bilangan maju bisa. Coba saya nanya, habis 1 berapa? Habis 2 berapa? Habis 3 berapa? Habis 4 berapa? Habis 5 berapa? Sampai kapan? Ayo sekarang hitung mundur, Pak. Ya. Kita ambil dari 5. Habis 5 4. Habis 4, habis 3, habis 2, habis 1, habis 0. Coba ya, Pak. Udah nggak ada minus, udah habis kok minus. Habis. Kita punya umur sama. Begitu kita di rahim ibu, Anda masih ingat nggak pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita? Dalam rahim ibu kita sudah ditentukan umur kita. Ingat? Pernah dengar? Dalam rahim ibu, malaikat bertanya kepada Allah setelah ditiupkan ruh ke dalamnya. Malaikat bertanya, ya Allah, ya Rabbi, ini mau jadikan laki apa perempuan? Kata Allah, umpama laki, tulis laki. Sama malaikat bentuk laki. Umurnya berapa ya Allah? Anggap 70. Puter, Pak. Red 70, Pak. Rezekinya berapa?
5 miliar, putar 5 miliar Pak. Nasibnya gimana? Baik apa buruk? Baik. Putar baik. Udah. Sekarang ente lahir, itu muter mundur Pak. Dari umur 70 kurang 1 hari, 70 kurang 2 hari, 70 kurang seminggu, 70 kurang sebulan, 70 kurang setahun, 70 kurang 2 tahun, 70 kurang 10 tahun, 70 kurang 20 tahun, 70 kurang 30 tahun, 70 kurang 40 tahun, 70 kurang 50 tahun, 70 kurang 60 tahun, 70 kurang 70. Habis. Jelas? Kira-kira mau nambah sehari aja bisa nggak? Kenapa nggak bisa nambah sama sekali? Karena memang udah habis. Ini hitungan mundur, ya. Makanya dikatakan wa min waraihim barzakhun, ya. La ila yaumi yub'atsun wa min waraihim, dari belakang kalian itu ada apa? Barzakh, kuburan. Ya. Kita bukan jalan maju ke kuburan, bukan. Kita jalan mundur hidup kita. Umur tua sampean itu istilah kata dari mulai di perut. Begitu lahir, cuman dia nggak tahu, nggak dikasih tahu. Umur ente sudah ditentuin 70, kayak beker, tahu beker jam yang kalau kita mau bangun jam 4 pagi gitu, waktu mau tidur diapain? Putar dulu kan? Nah itu benar tuh, bukan ditambah-tambah, bukan, diputar dulu, krek 4 jam 4 gitu ya. Anggapnya ini jam 4 kamu bangun ya, putar ke jam 4, krek jam 4 nih. Nanti dari jam 4 ini muter jam 4 kurang sampai 0. Begitu 0, kring, baru bunyi. Umur sampean kayak beker. Diputar pertama kali umur berapa, Anda menghabiskan umur. Jadi sekarang ini kita sebetulnya nambah umur apa ngurangin umur? Ngurang, ngerti ya? Berkurang umur. Setiap hari umur kita berkurang karena stok. Kayak sampai naik mobil atau motor isi bensin, isi berapa Pak? Full. Ya udah penuh, pakai terus pakai. Kapan berhentinya Pak? Kalau habis bensinnya, ya. Begitu bensin habis, bisa nggak jalan? Semeter aja motornya jalan bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Itu tadi jalannya jalan mundur. Makanya disebut dengan wa min waraihim, di belakang kalian, ya, bukan di depan, belakang, ya. Barzakhun la yabghiyan. Nah, kemudian dari barzakh, ya, nanti kita akan menghidupi satu kehidupan di alam barzakh. Apakah di alam barzakh itu ada kehidupan? Ada Pak, ada. Makanya Nabi mengatakan apa yang populer, yang sering kita mendengar, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan itu akan menjadi kebun surga, ya, atau menjadi jurang daripada jurang api neraka, ya. Itu Pak. Makanya dikatakan wa fi hadhihi dar al-barzakhiyah tantaliqur ruh ila rihabil awsa. Nih perhatikan. Begitu ente mati, ya, kita mati, ruh kita ini akan berpindah Pak, ya, keluar dari tubuh, nggak masuk tubuh lagi, enggak. Nanti masuknya nanti setelah apa nama itu hari kebangkitan, ya. Arwah-arwah kita nanti kalau hari akhirat, nanti waktu mau dibangkitkan, itu ada pada trompetnya Israfil. Semua arwah ditaruh di trompetnya Israfil, ya, nanti kalau mau dibangkitkan. Begitu ditiupkan, itu arwah itu keluar dari trompet itu, ya, itu akan menuju ke kuburannya masing-masing, ya, masuk ke dalam jasadnya sampean. Itu ada proses panjang lebar. Nah, itu ruh. Jadi ruh setelah keluar dari tubuh kita nggak bakalan balik lagi ke dalam tubuh kita. Ruh setelah keluar dari tubuh kita
dalam arti kata dicabut, ya, dicabut ruhnya, maka ruh itu tidak akan kembali lagi ke dalam tubuh kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya, kecuali yang khusus-khusus saja seperti nabi, nah, ya, pakai Nabi Muhammad, ya, nah itu lain lagi, itu khususia, itu lain. Tapi arwah secara umum enggak, ya. Begitu dicabut selesai Pak, udah, dia akan misah dari apa, dari tubuhnya, dia tidak akan menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Wa fi hadhihi dar al barzakhiyah tantaliqu ruh ila rihab awsa. Yang namanya ruh ini, ya, begitu keluar dari tubuh kita, dia akan memasuki satu alam, ya, kehidupan yang lebih luas daripada kehidupan kita yang di dunia ini. Roh kita di dalam tubuh kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak, kayak di penjara, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, susah. Dia mau ngapa-ngapain itu nunggu sampean tidur Pak. Roh sampean kalau mau ngapa-ngapain nunggu apa? Sampean tidur, ya. Kalau sampai tidur ngek gitu, nah itu ruh seneng itu, gue kabur, kata ruh, gue kabur. Ruh itu setiap orang tidur, halo, halo, setiap orang tidur, ruhnya itu kabur, Pak. Ruhnya kabur, nggak ada, mesti terangkat dari tubuh sampean. Setiap Anda tidur, makanya kita kalau mau tidur suruh baca doa. Doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, ini bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh, ya, kaitannya dengan mati. Orang tidur itu semi mati, Pak. Cuma bedanya kalau orang tidur ruhnya keluar sendiri. Setiap Anda tidur, ruhnya, makanya Pak, dengerin, saya mau nanya sama sampean, jujur. Tapi jujur ya, kira-kira enakan tidur apa melek? Halo? Enakan tidur apa melek? Tahu kenapa tidur? Yang ngomong itu ruh sampean, bukan badan sampean. Yang ngomong ruh sampean. Enakan tidur. Coba ente lihat orang tidur, apa manfaatnya? Apa? Mangan ora, minum ora, apa? Sholat ora, zikir ora, ngaji ora, ngapain? Pahit. Gak ada apa-apanya, gak ada manfaatnya sama sekali. Lihat orang tidur gitu Pak, ngapain? Ente pernah muji, Masya Allah ini orang tidur luar biasa, Masya Allah hebatnya, nggak ada Pak, nggak ada Pak. Orang tidur ya nggak ada manfaatnya, udahlah lo nggak produktif. Nah, beda orang yang nggak tidur, ya, bangun berdiri kerja ini ngeluh, oh, Masya Allah hebat, nah, ada hasilnya. Orang tidur nggak ada hasil. Nah, roh kita ini, ya, kalau berada di dalam tubuh kita, roh itu berat. Coba aja sekarang, ente kepengen ke pasar di Tanah Abang ya, habis ini ke Tanah Abang, mikir capek nggak? Terus jalan kaki, capek nggak? Capek. Mikir nggak? Rasanya jalan nggak ya, jalan nggak ya, jalan nggak ya, ya kan? Kenapa? Kok Anda melakukan seperti itu? Pak, capek Pak. Nah, karena roh itu ada di dalam tubuh. Ente mau ke Tanah Abang pengen cepat dan nggak capek, tidur aja. Tidur Pak. Dok, tidur. Roh sampai yang kabur ke Tanah Abang. Boro-boro ke Tanah Abang Pak. Sampai ke Mekah juga bisa. Sampai kemana bisa. Itu sampai molor tidur cuma 10 menit, 5 menit ya. Cuma nyender. Bangun-bangun bilang apa? Ente tahu
tadi katanya ceritanya mimpi. Ana mimpi Pak, pergi ke Mekah Pak, ana umroh, pergi ke sono, habis umroh, ana ziarah ke makam Nabi. Ini 5 menit tidurnya udah berangkat umroh, udah ziarah Nabi, udah pulang. Berapa lama ini? Kok bisa dalam 5 menit Pak? Itulah yang namanya ruh. Ya. Jadi roh kita ini Pak, pada saat kabur dari badan kita, kadang-kadang bisa kita ingat. Itu disebut dengan nama mimpi. Kadang-kadang nggak bisa diingat, tadi ngapain ya? Rasanya nggak ngapa-ngapain. Ya itu memang ya, roh kita kabur, tapi memori kita nggak bisa Pak merekam perjalanan roh tersebut. Makanya roh itu paling senang kalau sampai ngapain? Tidur. Paling seneng, itu yang seneng roh, bukan jasad. Kenapa seneng? Karena dia bisa kemana-mana. Ya, bisa kemana-mana. Itu roh. Asal Anda tidur. Tapi kalau Anda melek, roh nggak bisa. Roh kembali lagi ke dalam tubuh. Nah inilah, selagi manusia masih dikategorikan hidup, roh itu akan keluar masuk. Ya, terus menerus seperti itu. Sampai kapan? Sampai dicabut nyawa. Kalau dicabut nyawanya, rohnya dicabut, nah itu nggak bisa balik lagi. Karena ada unsur pencabutan. Bukan keluar sendiri, masuk sendiri. Enggak, ini dikeluarkan. Kalau udah dikeluarkan, nggak bakalan bisa masuk kembali, nunggu sampai alam, nanti yang namanya alam kebangkitan, alam al-ba'ats. Nah, yang namanya roh tadi setelah keluar, dia mempunyai alam yang lebih luas, wal mala'il a'la. Bahkan roh itu yang bagus-bagus segala macam, itu sampai tembus ke langit Pak. Ya, rohnya orang soleh, rohnya orang mukmin itu tembus Pak ke langit Pak. Bukan gentayangan di bumi, enggak, di langit Pak. Ini udah bosenin bumi ini. Ngerti ya? Dia maunya alamnya alam malakut, alamnya para malaikat. Karena dulunya di sana, kembali lagi. Ya. Wa tasabbahu fi mulkillah wa tasbahu fi mulkillah haitsu aradallahu laha wa qaddara li anna al-badan kasijin aw al-qafas wa ruh mahbusa fihi. Wa tattasilu bil arwah ukhra wa tunajiha wa tu'annisu biha wa tash'uru bil ladha wal alam wa na'im wal adab. Yang namanya roh ini setelah keluar dari jasad manusia, setelah meninggal, dia mendapatkan kemerdekaan, kebebasan daripada roh itu sendiri. Setelah roh itu bebas keluar gitu, itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam arwah gitu ya. Nah, si roh ini mempunyai kaitan dengan sesama roh-roh yang lainnya. Nanti akan ketemu si roh fulan, roh si fulan ya, satu sama lain saling dekat, saling ya mengenal, saling ini. Makanya sampean-sampean itu disuruh apa Pak? Sampean walaupun sampean itu nggak dekat sama Nabi, sampean nggak dekat sama ulama yang terlebih dahulu, sampean nggak dekat sama wali-wali, gitu Pak ya. Nah, itu kita disuruh supaya mendekati mereka. Ayo kita kenalin para wali-wali, para ulama-ulama, para aulia-aulia, para kiai-kiai yang terlebih dahulu. Kita kenalin Pak. Dengan apa? Kan mereka udah mati. Kita nggak bisa ketemu mereka, kita nggak pernah lihat mereka, kita bukan di zaman mereka. Seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam lain sebagainya. Jawabannya apa? Caranya adalah dengan mengirim Fatihah. Itu Pak. Sampai kalau Al-Fatihah ila ruhi, si bulan Fatihah ila ruhi. Itu nama-nama para ulama aulia ya solihin, Syekh Abdul Jalani, Sultanul Aulia, atau mungkin ada Faqih Muqaddam, Abu Umar bin Abdul Malatas, Abu Abdullah Haddad, atau Kiai Fulan, ulama Fulan. Nah, itu kita Pak ya, bacain Fatihah. Fatihah untuk mereka, Fatihah untuk mereka, Fatihah untuk Fatihah. Mau Yasin buat mereka, apa Pak? Kirim hadiah buat mereka. Kenapa dikirim seperti itu? Kalau Anda kirim Pak, itu pasti nyampe. Kalau nyampe kepada mereka, mereka akan mengenali Anda. Si Fulan ini baik bener ya. Saya nggak kenal kok sama dia, tapi dia mengenalkan diri kepada saya. Ya, Fatihah. Ya, siapa ini? Si Fulan. Dari siapa malaikat? Si Fulan. Nah, kalau tiap hari dikirimin gitu, kira-kira kenal nggak itu orang? Itu ulama wali-wali kenal nggak sama kita? Pasti kenal. Ente kirim terus. Terus gini aja lah, ini jamaat yang di sini saya nggak kenal namanya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu apa-apanya, ya.
Sampai minta sama pengurus nomor HP saya. Jelas? Tiap hari sampai WA. Assalamualaikum Bib, sehat? Alhamdulillah. Apa ya? Assalamualaikum Bib, sehat? Alhamdulillah. Tiap hari aja. Saya nanya pasti, ini sampean siapa itu? Oh, saya namanya Abdurrahman Bib. Oh, Abdurrahman dari mana? Dari tempat dalam beda. Ya, dua. Oh iya, Bisi Hidayah. Oh iya ya. Lama-lama kenal nggak Pak? Tapi nggak pernah ketemu. Begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Saya pas datang kemari atau di mana gitu, ketemu sama saya. Bib, saya Bib yang namanya Abdurrahman. Yang Bib, oh Masya Allah, ente ya, ini ya. Disambut nggak? Akrab nggak ini? Akrab, nggak asing lagi. Tapi kan kita baru ketemu sekarang. Iya, ketemunya sekarang. Tapi kenalnya dari kapan? Gak lama kan? Nah, itulah kita. Bacain Fatihah untuk mereka-mereka. Ya, bacain doa untuk mereka. Kirim pahala untuk mereka. Supaya apa? Nanti sampean bakal mati, Pak. Begitu sampean mati, gitu ya. Ruh sampean naik ke atas. Lihat Imam Syafi'i di atas sono. Tingginya pol-polan, kedudukannya luar biasa. Lihat daripada Syekh Abdul Jalil Sultan Aulia, tingginya pol-polan sampai nggak nyampe ke sono. Ya, lihat lagi Wali Sipulan, tingginya ke sono. Lihat lagi Kiai Sipulan, tingginya ke sono, nggak nyampe sampean. Mau kepengen ke sono, nggak nyampe. Mau deketin, nggak kenal, nggak enak. Akhirnya kita gentayangan sama arwahnya orang kampungan, ya. Tapi kalau kita punya kenalan hubungan dengan mereka, Fatihah dari sekarang, apa yang terjadi? Begitu kita meninggal, mereka yang akan ketemuin Anda. Mereka, kamu ya si Fulan? Iya. Masya Allah, kamu yang sifat? Iya. Kamu yang sering ini? Iya. Sini kamu sini. Udah sini. Ikut. Udah. Ibarat orang bilang kayak diundang, ajak makan sama dia. Ayo ke rumah saya, ayo ke tempat saya. Enak gak itu? Apa merasa asing nggak sama dia? Enggak. Ya. Dia sudah mengenali kita, tahu sama kita disambut, itulah manfaatnya. Ya, itu manfaatnya Pak. Tapi kalau kita kosong, nggak ada hubungan sama mereka, ya udah, sampean mati gentayangan, ya udah arwahnya sampean kumpulnya cuma sama orang kampung aja, yang biasa main aja, ketemu lagi, ketemu sampean lagi gitu, ya udah, ya, selevel dengan kita. Tapi kalau kita memberi kefatihah kepada mereka, itu insya Allah hubungan kita kepada mereka yang luar biasa, ya. Itu saling mengenal, saling menziarahi, saling berteman, ya. Dan arwahnya orang yang sudah meninggal itu dikatakan watashuru bil ladzati wal alam, bisa merasakan kenikmatan dan juga bisa merasakan kesakitan, ya. Artinya bisa saja kalau arwahnya orang baik, nikmat, diberi kenikmatan oleh Allah. Arwahnya orang yang nggak benar, yang nggak baik, ya pasti akan mendapatkan siksa, ya. Itu daripada mereka. Waqad ya'dhanallahu laha wa hiya fi 'alamil barzakh an tattasila bil badan kulli aw ba'di ittisalan barzakhiyan yushbihu ittisalu ash'ati syamsi wa adwa'il qamar bil awalimil ardiyah wa huwa ittisal isyraq wa imdad wa yash'urul badanu bin na'im awil adab wa yasma wa yujib. Nah ini Pak, orang ini kalau boleh saya tahu ini masih ada waktu apa sudah habis ini? Sampai jam berapa Pak? Saya nggak tahu, nah takutnya saya kepanjangan. Jam 6 ya? Nah berarti pelajaran selesai sampai jam 6 aja. Nanti kalau masih ada waktu boleh tanya jawab ya. Oke. Jadi sedikit aja saya tambah di sini karena sudah tanggung dikit ya. Ruh arwah ini Pak, ya. Ini tidak bisa kembali kepada jasad. Jelas. Nggak bisa kembali ke jasad sebelum kebangkitan. Ya. Bagaimana manusia di kuburan? Apakah di kuburan itu manusia, artinya badan manusia, ikut merasakan nikmat siksa kubur ataupun apa? Apakah ada di situ? Ada. Bagaimana? Sedangkan ruhnya nggak ada. Jawabannya singkat aja. Nanti panjang lebarnya besok. Insya Allah malam atau hari ini akan datang ya. Yaitu apa di sini? Ruh ini Pak, sama badan ini yang di kuburan ya.
itu mempunyai hubungan itu, kalau bahasa orang dulu itu bagikan matahari dengan bumi. Mataharinya di sono, ngerti ya? Kita di bumi. Pertanyaannya, ente ngerasakan panasnya matahari nggak? Ente kan di bumi. Ente ngerasakan panas matahari nggak? Ngerasain, masa nggak ngerasain? Mungkin gerah kok matahari, ya kan? Panas ya mataharinya. Anda merasakan nggak cahaya matahari? Merasakan, ya kan? Bisa merasakan cahaya. Pertanyaannya, emang matahari di bumi gitu? Matahari di bumi? Enggak. Matahari di sana, tapi pancarannya itu sampai ke bumi. Jadi matahari tetap di sana, tapi pancarannya ke bumi. Kita bisa merasakan panasnya, bisa merasakan cahayanya, bisa merasakan manfaatnya dan sebagainya. Walaupun itu matahari di atas. Nah, ini arwah sama. Gambarannya seperti itu. Arwah itu ada diposisikan, anggaplah kalau yang mukmin, yang soleh ada di langit, Pak, arwah. Ya, tempatnya di langit. Tapi yang di kuburan ini, jasad kita ini ada ya cahaya yang menyinari ke sana. Kalau bahasa dulu pakainya tadi matahari, ya, menyirani bumi. Kalau bahasa kita lebih gampang, sinyal. Tahu ya? Sinyal. Kita, Bapak sama saya bisa telepon-teleponan, ya. Emang ada kabelnya? Dari mana ini? Kok bisa kita bisa komunikasi pakai apa, Pak? Sinyal, ya. Jadi sinyalnya, Pak, bukan dari sini ke situ, bukan. Dari sini kemana? Ke apa namanya itu? Apa namanya? Kalau Telkomsel itu kan apa? Bukan, satelit bukan, Pak. Apa? PTS apa ya? Iya. Iya tahu ya, yang tiang-tiang itu yang ada pemancar-pemancar. Nah, sampean kalau telepon ke saya, Pak, pikiran sampean kan dari sini ke sini ya? Enggak, sampean ke sana dulu, Pak. PTS-nya apa namanya? Dari sono baru ke sini. Jelas ya? Dari sini ke sono, dari sono ke sini. Nah, ini persis ini ruh ini. Ngerti ya? Tapi orang yang nggak paham dikiranya saya ngomong gini langsung. Ya, sebetulnya enggak. Ngomongnya ke sono dulu baru ke sini, ke sono ke sini. Nah, ini yang menghubungi kita, ini namanya sinyal. Nah, ruh ini di atas, ngerti ya? Jasad kita di bawah. Ruh punya sinyal kepada jasad ini. Karena ada sinyalnya, maka apapun yang terjadi pada ruh akan dirasakan oleh jasad. Apapun yang terjadi pada jasad akan dirasakan oleh ruh. Kalau jasad tersiksa, ruhnya pasti tersiksa. Kalau ruhnya tersiksa, jasad itu pasti ikut tersiksa pula. Ya. Nah, kita kan sekarang udah digital semua, Pak. Pakainya pakai sinyal. Ya, kita kipas angin aja itu kalau mau dimatiin nggak perlu diceplekin pakai mana-mana, nggak perlu kata-kata nggak perlu, Pak. Cukup pakai remote aja gini, crack mati. Betul? AC juga kita liatin di atas AC, masang AC di atas, nggak perlu kita pakai pencet-pencet, Pak. Cukup dari sini, mati. Kenapa? Di sini bisa menghidupkan, di sini bisa mematikan. Ini bagaikan ruh, itu bagaikan jasadnya. Jelas ya? Nah, itu hubungan ruh dengan jasad. Ini masalah nanti akan saya ceritakan panjang lebar bagaimana kondisi hubungan ruh dengan jasad. Insya Allah waktu yang akan